Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Rapat pada siang hari ini akan kita mulai. Perkenankan saya untuk membuka rapat dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang saya hormati Ibu Winda selaku pimpinan perusahaan. Yang saya hormati Ibu Winda selaku manajer pemasaran. Yang saya hormati Bapak Hafiz selaku manajer produksi. Yang saya hormati Bu Jaya selaku manajer manajemen. Yang saya hormati Ibu Mutia selaku manajer keuangan. Dan saya sendiri sekretaris pimpinan yaitu Chef Farid. Pada kesempatan kali ini kita mengadakan rapat untuk membahas mengenai laporan penjualan pada bulan Oktober tahun 2020. Selanjutnya rapat akan dipimpin oleh pimpinan yaitu Ibu Winda. Kepada Ibu Winda dipersilakan. Ya, baik. Pada siang ini saya akan meminta para manajer divisi, khususnya manajer pemasaran, Ibu Lia, dan selebihnya kepada manajer produksi, keuangan maupun manajemen. Kepada manajer pemasaran, bagaimana pemasaran produk kita selama bulan ini? Baik, saya akan melaporkan hasil penjualan kita selama bulan Oktober ini. Jadi penjualan mengalami penurunan besar sebanyak 30%. Menurut analisis pasar yang telah kami lakukan, ternyata sudah banyak produk yang masuk ke pasaran yang sangat bervariasi dan harganya pun terjangkau serta lebih ekonomis. Hal tersebut ternyata mengalahkan produk-produk kita ini sehingga berkurangnya peminat dan daya beli pelanggan menurun terhadap produk kita. Terima kasih kepada manajer pemasaran. Menurut hasil yang telah disampaikan tadi, berarti ada banyaknya produk pesaing, sehingga menurunkan hasil penjualan kita sekitar 30% dari bulan kemarin. Memang jika saya amati, pergeseran tren pemasaran ini disebabkan oleh banyak hal. Yang pertama, kebutuhan pasar yang terus meningkat. Kita tahu kebutuhan peralatan kantor itu berkembang sangat pesat. Dan yang kedua, itu ada kemajuan teknologi yang membuat peralatan kantor cepat usang, terutama peralatan elektronik. Dan yang ketiga, ada kompetisi. Jadi perusahaan di bisnis ini tuh banyak, makanya kompetisi tidak bisa dihindari. Pasalnya, masing-masing perusahaan itu sekarang mempersenjatai diri dengan cakupan produk yang sangat lengkap. Nah, bagaimana kepada seluruh kepala divisi? Apa ada yang ingin menanggapi masalah ini? Atau ada yang ingin memberikan solusi terkait cara mengatasi penurunan penjualan kita pada saat ini? Untuk menanggapi pertanyaan Ibu Pimpinan, Ibu Winda, saya setuju. Nah, perusahaan didorong untuk lebih kreatif dan inovatif menawarkan produknya. Apakah kita harus membuat produk baru dan menambah kualitas dari produk tersebut? Saya juga dari manajer keuangan akan menambahkan, jika menambah kualitas dan yang dikeluarkan pasti bertambah dan membuat produk yang baru memiliki harga yang lebih tinggi. Apakah hal itu tidak mempengaruhi daya beli konsumen? Yang pasti hal itu pasti terjadi. Jadi dengan membuat produk baru itu membutuhkan dana yang besar dan juga bahan baku yang berbeda dan mesin yang harus diperbarui. Sebaiknya kita tetap menjalankan produk yang lama, tetapi dengan menambah inovasi pada produk tersebut. Kalau menurut saya, bagaimana jika mengubah desain produk kita agar lebih menarik lagi? Dan kita menambahkan keunggulan-keunggulan pada produk tersebut. Saya setuju dengan saran dari Bu Cahya, karena memang selama 3 tahun belakangan ini, produk kita memiliki desain yang sangat kurang menarik, dan juga kurang menonjolkan keunggulan sehingga mungkin konsumen merasakan kebosanan dengan produk kita. Oke, kalau begitu saya ingin bertanya kepada divisi produksi, bagaimana dengan saran yang Anda sebutkan tadi, bahwa Anda akan memberikan suatu keunggulan baru? Seperti keunggulan apa yang akan Anda tonjolkan? Saya memiliki saran untuk melakukan kustomisasi kepada pelanggan. Bagaimana jika perusahaan menekankan keunggulan dalam bidang desain untuk saat ini? Misalnya, map bisa didesain dengan warna dan logo khusus, sesuai dengan identitas corporate dan citra apa yang ingin dibangun perusahaan pembeli. Contohnya adalah peranti lunak dan furnitur kantor.
Baiklah, kita dapat mengambil inovasi dari manajer produksi. Apakah siap? Siap, pihak produksi akan berusaha semaksimal mungkin. Baiklah, saya akan memberikan tanggung jawab penuh kepada pihak produksi soal itu. Dan untuk manajemen keuangan, apakah dapat menjangkau keseluruhan biaya produksi? Jika diambil kas dari bulan-bulan sebelumnya, manajemen siap membiayai produksi karena laba bulan ini di bawah rata-rata dari biasanya akibat masalah ini. Oke, saya setuju apabila mengambil dari kas bulan-bulan sebelumnya. Siap, pihak keuangan akan mengatur keseluruhan biaya yang dibutuhkan produksi. Saya memiliki saran untuk sistem pemasaran. Mungkin kita harus sering mengiklankan produk baru dengan memasang iklan di TV. Jadi nggak hanya di media cetak seperti majalah atau koran saja, karena melalui TV pun kita dapat memasarkan produk secara nasional, dalam arti secara masyarakat luas. Mohon maaf, saya ingin bertanya, apakah tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya untuk memasang iklan di TV? Baik, jika kita akan memasang iklan di TV, tentu pasti banyak yang harus kita keluarkan. Maka dari itu, keunggulan dari desain yang menarik harus benar-benar kita maksimalkan agar tidak sia-sia dalam pemasangan iklan di TV dan juga harga dapat kita naikkan sebesar 5% jika semua produk bisa diterima kembali oleh konsumen. Saya setuju saran dari Ibu Mutia. Saya sebagai manajer produksi akan berusaha untuk mendesain ulang produk-produk kita. Untuk kemasan akan dibuat menjadi lebih menarik dan juga akan menonjolkan keunggulan-keunggulan dari produk kita. Oke, selain saran-saran yang telah kalian sampaikan kepada saya, menurut saya setelah saya amati kembali mengenai kebutuhan kantor yang terus berkembang, sekarang muncul kebutuhan sistem keamanan kantor seperti CCTV yang sudah kita produksi. Namun, pemahaman kita itu masih rendah karena kita hanya mengenal CCTV. Padahal, alat itu merupakan hanya satu bagian dari suatu sistem keamanan. CCTV itu kan dia hanya alat rekam gambar dan harus terintegrasi dengan alat keamanan lainnya, seperti alarm dan detektor. Dan kita tidak memproduksi kedua alat tersebut, sehingga mungkin konsumen tidak merasa puas dengan terbatasnya produk yang kita pasarkan. Nah, bagaimana jika kita menjual sistem pelayanan keamanan kantor yang terintegrasi sekaligus antara seluruh alat pengaman dengan petugas patroli dan keamanan kantor? Mohon maaf ya Ibu Winda, saya potong. Bukankah dengan kondisi keuangan kita yang menurun saat ini, kita tidak mudah untuk mewujudkan inovasi yang Ibu inginkan? Mengingat produk inovasi tersebut pastinya membutuhkan biaya produksi yang tinggi. Bukankah itu akan mempengaruhi harga jualnya juga? Tapi saya setuju dengan pendapat Ibu Winda, bukankah itu termasuk inovasi baru yang dapat meningkatkan daya tarik dan daya beli para konsumennya? Ya, saya setuju. Dengan pendapat Ibu Winda, jangan lupa kita harus memperhatikan target konsumen untuk mematok harga sesuai dengan standar mereka. Mungkin dengan harga yang ekonomis dan terjangkau, tetapi tidak menurunkan kualitas produk tersebut. Baiklah, kalau begitu, saya anggap ini kesepakatan kita semua untuk memproduksi produk perangkat keamanan kantor. Dan itu menjadi tugas manajer produksi untuk memberikan suatu produk unggulan terbaru ini. Oke, saya akan berusaha untuk membuat produksi unggulan baru semaksimal mungkin dengan harga yang terjangkau juga. Oke, sekarang saya ingin membahas lagi dari segi sistem pemasaran. Seperti yang sudah kita ketahui, dalam sistem pemasaran kita itu kurang memberikan inovasi juga ya, selain tadi saran dari Ibu Lia untuk memasang iklan di TV. Saya ingin memberikan saran bagaimana kalau kita mengadakan satu event seperti pameran perangkatan kantor dari seluruh produk yang sudah kita produksi, seperti itu? Maaf, Ibu, menurut saya untuk membuat event pameran seperti itu, apakah itu tidak sulit? Bukankah lebih baik kita mengiklankan produk di TV saja? Tapi saya setuju juga sih dengan pendapat Ibu Winda. Karena selain kita mengadakan pameran untuk promosi, kita juga bisa memberikan solusi kepada calon konsumen tentang bagaimana menggunakan alat kantor yang baik. Bisa juga bagaimana memilih alat kantor yang baik sehingga dapat memunculkan ketertarikan mereka terhadap produk kita.
Oke, baiklah kalau seperti itu tujuannya saya setuju. Kita bisa memulai memperkenalkan produk kita dengan cara mengadakan pameran alat-alat kantor di mall mungkin mengenai produk kita yang lama maupun yang baru, sehingga produk kita dapat lebih dikenal oleh publik. Ya, maka dari itu saya menyarankan supaya mengadakan event pameran agar produk kita lebih dikenal juga dan mendekatkan lagi konsumen dengan perusahaan kita supaya publik itu lebih nyaman menggunakan produk kita ini. Kalau begitu, pekerjaan ini dapat kita lakukan mulai bulan depan. Saya harap semua dapat bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing demi kelancaran produksi ini. Saya ingin meminta sekretaris untuk menyampaikan hasil kesimpulan dari rapat kami hari ini. Silakan. Baik, pembahasan rapat kali ini saya kira sudah cukup. Saya akan membacakan kesimpulan rapat hari ini. Yang pertama itu ada tugas utama pada Bapak Hafiz selaku manajer produksi, yaitu membuat desain produk supaya lebih baik atau lebih menarik dan memberikan tambahan keunggulan dengan harga terjangkau, seperti furnitur kantor yang didesain dengan warna dan logo khusus sesuai dengan identitas perusahaan pembeli. Lalu yang kedua, selanjutnya kepada Ibu Mutia selaku manajer keuangan, diminta agar biaya produksi diambilkan kas dari bulan-bulan sebelumnya, dan juga agar menguraikan dana-dana yang akan dikeluarkan. Lalu untuk Ibu Lia selaku manajer pemasaran akan memberikan informasi lebih lanjut mengenai pemasaran produk kita dan mulai melakukan promosi menggunakan media elektronik yaitu TV untuk memperkenalkan produk perusahaan kita. Lalu untuk yang terakhir yaitu manajer divisi manajemen untuk mengatur event pameran peralatan kantor mulai dari tempat, waktu, hingga produk-produk yang akan dipamerkan. Dimohon kepada seluruh manajer dapat bekerja sama dan saling berketergantungan agar masalah penurunan pemasaran produk dapat kita atasi bersama. Dan rencana yang telah kita bahas dengan membuat inovasi baru dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Ibu Pimpinan dan para manajer sekalian yang telah menyempatkan hadir pada rapat kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.